Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari Dewi dari Prodi Manajemen Reguler Pagi dengan NIM 28921500071. Saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia atau HAM. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodratnya melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan. Hak asasi manusia dalam pengertian umumnya adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ditinjau dari bidang HAM meliputi sebagai berikut. 1. Hak asasi pribadi atau personal rights. Contohnya, hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama. 2. Hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara, misalnya memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul. 3. Hak asasi ekonomi atau property rights, misalnya hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja. 4. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights, misalnya mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak toleransi, hak berekspresi. 5. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah atau rights of legal equality. 6. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Sejarah HAM. Pada umumnya, para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Sejak itu, mulai dipraktikkan kalau raja melanggar hukum, harus diadili dan harus dipertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarki constitution yang beritikat kekuasaan raja sebagai simbol belaka. Lahirnya Magna Carta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada 1689. Pada masa itulah timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum atau equality before the law. Perkembangan HAM. Selanjutnya,
ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya. Sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Pada tahun 1789 lahirnya The French Declaration di mana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan freedom of expression, bebas mengeluarkan pendapat, dan freedom of religion, hebat menganut keyakinan atau agama yang dikehendaki, dan the right of property, perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak dasar lainnya. Pengelompokan HAM. 1. Hak sipil dan politik. Hak yang dimaksud di sini adalah hak setiap manusia untuk menentukan nasib hidupnya masing-masing dengan tidak adanya intervensi dari negara kecuali dalam hal penguasaan. Hak untuk hidup nyaman, aman, dan tentram dengan adanya jaminan dari pimpinan negara terhadap warga negaranya. Hak untuk tidak dihukum mati, karena pada masa sebelum adanya undang-undang tentang HAM, banyak pemimpin sewenang-wenangnya membunuh orang lain tanpa hukum yang jelas. Hak untuk tidak disiksa, hak atas peradilan yang adil. 2. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak yang dimaksud di sini itu adalah hak untuk bekerja, karena setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hak untuk mendapatkan upah yang sama, maksudnya bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian upah yang sesuai kemampuan. Hak untuk atas kesehatan dan perumahan. 3. Hak pembangunan. Hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk mendapatkan rumah yang layak, hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. HAM di Indonesia. Periode tahun 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Komitmen terhadap HAM pada periode awal kemerdekaan sebagaimana ditunjukkan dalam maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945 yang tertulis dalam buku 30 tahun Indonesia Merdeka, menyatakan sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita cita-cita dan dasar kerakyatan benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu, pemerintahan akan berganti dan UUD kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat yang terbanyak. Periode tahun 1950 sampai 1959. Periode ini dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlemen. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan politik elit. Indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 aspek, yaitu 1. Semakin banyak
tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. 2. Kebebasan pers, salah satu pilar demokrasi, betul-betul menikmati kebebasannya. 3. Pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi yang harus berlangsung dalam suasana kebebasan. 4. Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat, menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. 5. Wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Periode tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah demokrasi terpimpin. Sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem organisasi ini, demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat dan berada di tangan presiden. Akibat dari demokrasi terpimpin ini, presiden melakukan tindakan inkonstitusional, baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan hak politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Periode tahun 1966 sampai 1998. Pada masa awal periode ini, telah diadakan seminar tentang HAM. Salah satunya pada tahun 1967, yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya bentuknya HAM. Pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia selanjutnya pada tahun 1968. Diadakan seminar kedua yang merekomendasikan perlunya hak material guna melindungi HAM. Dalam buku 30 tahun Indonesia Merdeka, Ketua MPRS A.H. Nasution dalam pidato menyatakan sebagai berikut. Isi hakikat daripada piagam tersebut adalah hak-hak yang dimiliki manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dibekali dengan hak asasi manusia yang berimbalan dengan kewajiban dalam hubungan yang timbal balik. Kewajiban dalam hubungan yang timbal balik. 1. Manusia dengan manusia. 2. Antar manusia dengan bangsa. 3. Negara dan tanah air dengan antar bangsa. Pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an, persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Sikap pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam Pancasila. Selain itu, bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM dalam rumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, sikap pemerintahan ini didasarkan pada isuhan seringkali digunakan oleh negara Barat untuk memojokkan negara-negara yang sedang berkembang. Seperti halnya Indonesia, upaya yang dilakukan masyarakat pada periode 1990-an nampak memperoleh hasil yang menggembirakan, karena
terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Komisi ini bertujuan untuk membantu mengembangkan kondisi-kondisi yang kondusif sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Periode tahun 1998 sampai sekarang. Pergantian pada tahun 1998 berdampak besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berlakunya HAM. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada status penentuan telah ditetapkan beberapa ketentuan undang-undang seperti Amandemen Konstitusi Negara, Ketetapan MPR, undang-undang dan peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Adapun tahap penataan aturan secara konsisten dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Tahapan dengan kehormatan dan pemajuan HAM yang dikeluarkan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang HAM, konvensi menentang penyiksaan kejam lainnya, konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dengan Kapres. Selain itu, juga direncanakan program Rencana Aksi Nasional HAM pada tanggal 15 Agustus tahun 1998 yang dilaksanakan pada 4 hal sebagai berikut. Rencana Aksi Nasional HAM. 1. Persiapan penegakan perangkat internasional di bidang HAM. 2. Definisi informasi dan pendidikan bidang HAM. 3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM. 4. Pelaksanaan isi perangkat nasional di bidang HAM yang telah ratifikasi melalui perundang-undangan nasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.